Tapi bukan saatnya untuk menyerah. Istirahat sejenak untuk berbenah diri. Sadari, tak harus selesai hari ini. Sadari, kita bisa lakukan lebih baik dari ini. Mulai kembali dengan lebih baik lagi. Hari kemarin sudah terlewati, dan hari ini harus dihadapi. Yakini hari esok menanti untuk jadikan kita lebih kuat lagi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, momentum pertahankan ideologi bangsa. Intensifkan patroli siber, antisipasi kampanye hitam di media sosial. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya, Cok Bagus. Ya, dan juga saya Dian Ariswari. Kita ikuti inilah dia Bali hari ini selengkapnya. Saudara, peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober merupakan momen penting dalam upaya pemerintah untuk mengingat kembali pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pelaksana Tugas PLT Bupati Karangasem Iwayan Artadipa mengatakan, momen peringatan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila diharapkan juga dapat menjadi momen untuk bersama-sama berkomitmen, menjaga kedaulatan, dan membangun masa depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hanya Pancasila yang bisa mempersatukan Republik. Ya, karena demikian saya sangat apresiasi sekali adanya perayaan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ini dirayakan di seluruh bumi Nusantara, khususnya sampai kepada tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat. Mudah-mudahan ini start yang baik setelah reformasi 98. Mudah-mudahan ini start yang baik. Dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Putra Widiarsana melaporkan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan bentuk penghargaan kepada perjalanan panjang bangsa dalam melahirkan dan mempertahankan ideologi Pancasila. Diharapkan ini menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tema Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yakni Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Tema ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, visi tentang Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
Pancasila merupakan ideologi yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perjuangan panjang yang penuh tantangan ini harus diingat oleh setiap generasi dan menjadi acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi generasi muda. Saya harapkan para generasi muda bisa memfilter diri dan mengisi diri dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan terutama agar menghindari hal-hal yang merugikan generasi muda sendiri melalui pergaulan bebas, narkoba, dan hal-hal lain yang bisa menghancurkan masa depan para generasi muda. Dengan pemahaman Pancasila yang matang, diharapkan generasi muda mampu membentengi diri akan adanya paham-paham radikalisme, sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang teguh pada Pancasila. Putu Ratna melaporkan. Di tengah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diingatkan akan pentingnya partisipasi dalam memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Sebagai ideologi pemersatu bangsa, Pancasila menekankan pentingnya gotong royong dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan negara. Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Pengamat pendidikan IMAD Bagus Andi Purnomo mengatakan, sila keempat Pancasila menekankan musyawarah mufakat dalam memilih pemimpin. Dalam konteks pilkada, masyarakat terutama generasi muda memiliki andil dan proaktif menggunakan hak pilih mereka demi masa depan daerah dan bangsa. Jangan kemudian anak muda kita menjadi generasi yang apatis, tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya, namun protes di media sosial ketika ada hal-hal yang menurut mereka tidak tepat. Ya, generasi kita saat ini diserang dengan serangan badai apatisme, individualisme, dan hedonisme. Bahwa dia tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, tetapi protes ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, mementingkan diri sendiri merupakan kesejahteraan masyarakat luas. Andi Purnomo mengatakan, dalam beberapa pilkada sebelumnya, angka golput tergolong tinggi yang menunjukkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses politik yang ada. Fenomena ini dinilai mengkhawatirkan karena dapat melemahkan partisipasi demokrasi dan legitimasi pemimpin terpilih. Andarmawan melaporkan. Demokrasi menjadi salah satu pengamalan nilai Pancasila, sila keempat, yang menekankan perihal kerakyatan dan kepemimpinan. Untuk itu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, masyarakat khususnya para generasi muda diajak untuk menggunakan hak pilihnya, mengingat suara rakyat yang menjadi penentu masa depan dan pembangunan daerah. Pemilihan kepala daerah menjadi salah satu manifestasi demokrasi Pancasila yang melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam memilih pemimpin daerah mereka. Pasalnya pemilihan kepala daerah atau pilkada memiliki keterkaitan erat dengan demokrasi Pancasila, khususnya pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan oleh sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pentingnya pengamalan nilai ini pun ditekankan oleh Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Bali, Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga. Menurutnya pengamalan nilai ini dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, salah satunya yakni dengan memilih pemimpin daerah sesuai dengan hati nurani dan visi misi mereka. Untuk itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada Selasa 1 Oktober 2024, masyarakat khususnya generasi muda di Bali diajak untuk memajukan masa depan bangsa dengan menggunakan suara atau hak pilihnya pada pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Jadi demokrasi kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kenapa kita di sini berhak untuk memilih dan dipilih masalahnya. Jangan sampai kita golput. Jangan sampai juga terhadap demokrasi ini kita mengkritisi, tapi kita juga mengabaikan suatu makna pemilihan yang sesungguhnya. Kayak gitu sih. Jadi saya harap terhadap demokrasi ini cerdiklah kalian dalam melihat dan juga mencerna visi misi. Tidak hanya mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan Pilkada 2024. Pihaknya juga menekankan perihal KNPI Bali yang turut membantu Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota di Bali dalam mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Yasinta dan Bagus melaporkan.
Bawaslu Klungkung belum terima adanya pelanggaran pada masa kampanye. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Saudara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana, siap mewujudkan pembangunan bandara dan stadion bertaraf internasional di Bali Utara. Dalam kampanyenya di Bumi Panji Sakti Buleleng, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Mulya Pas, melakukan kunjungan ke beberapa wilayah dan meresmikan posko pemenangan Mulya Pas di beberapa titik di Buleleng. Didampingi pasangan calon bupati dan wakil bupati Buleleng, Nyoman Sugawekori dan Gede Suwardana, yang diusung partai-partai koalisi Indonesia Maju, Kim Plus, disambut meriah dengan alunan beleganjur saat memasuki posko pemenangan di wilayah desa Tangguwisya, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Hadir dalam peresmian posko pemenangan Mulya Pas, para tokoh dan simpatisan Mulya Pas, serta purnawirawan pejuang Indonesia Raya PPIR Buleleng. Dalam kesempatan itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya Putu Agus Suratnyana, menyampaikan keinginannya membangun stadion sepak bola bertaraf internasional di Buleleng jika terpilih dalam pemilihan kepala daerah Bali 2024. Menurutnya, Buleleng memiliki talenta sepak bola potensial dan jumlah penduduk yang besar. Demikian pula mewujudkan pembangunan bandara internasional di Bali Utara. Mayor Metra tidak layak ya, sedangkan bibit-bibit pemain sepak bola sangat banyak di Buleleng dan kita tahu kemampuan kita untuk membangun tidak ada. Begitu saya sampaikan kepada pimpinan, waktu zaman Jokowi ada revitalisasi 22 stadion, saya sampaikan Pak, Bali butuh minimal 1 stadion. Oke, siap, nanti kita atur. Bagaimana? Jadi kami optimis untuk membangun stadion itu. Nomor urut 1 di Pilkada Bali ini juga berjanji akan menggratiskan sekolah SMK SMA di Bali, di samping menjanjikan akan mengaktifkan dan membangun kembali sekolah SMA Bali Mandara di kabupaten lain. Ngurah Mertayasa, Sutarno melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta, bertekad memperkuat perekonomian lokal Bali. Sejumlah produk pertanian peternakan lokal Bali kini telah mampu menembus pasar nasional, bahkan permintaan dari pasar internasional terus mengalami peningkatan. Kampanye Koster Giri pada hari keempat putaran pertama mengunjungi Kabupaten Buleleng. Paslon Koster Giri nomor urut 2 meyakinkan masyarakat akan melanjutkan kebijakan pembangunan yang pro-rakyat. Paslon ini mengungkapkan sejumlah produk pertanian lokal Bali seperti salak, jeruk Bali, kakao, dan beras Bali terbukti menjadi produk yang mampu menembus pasar yang lebih luas, sehingga berdampak langsung terhadap tingkat perekonomian para petani dan nelayan. Buleleng pun sekarang wisatawannya meningkat. Kemudian juga penggunaan produk lokal Bali
terus didorong menggunakan kopi Bali, uyah Bali, kopi Arab, siap Bali, tuak Bali. Kita ingin agar di Bali ini ekonominya memutar di Bali. Jangan serba-serba Bali. Beras Bali, poh Bali, salak Bali, juk Bali. Selain memohon doa agar senantiasa diberikan kesehatan guna menjalankan amanah dari rakyat, paslon nomor urut 2 ini akan terus membantu masyarakat untuk pelaksanaan upacara rakyatnya seperti ngaben masal, mentatah masal maupun membantu pembangunan pura serta pembangunan balai banjar. Masa menyambut antusias penampilan calon wakil gubernur Bali nomor urut 2, Inyoman Giri Praste, saat menyanyi dan menghibur warga Bondalem Tejakula yang sekaligus mengakhiri kampanye di kecamatan ini. Paslon ini selanjutnya akan melakukan kampanye di Kecamatan Kubu Tambahan dan Kecamatan Sawan. Haris dan Bude melaporkan. Mengantisipasi kampanye hitam di media sosial termasuk berita hoax, Polres Karangasem terus gencarkan patroli siber. Polres Karangasem mengajak seluruh pasangan calon dan tim pemenangannya untuk bijak bermedia sosial dengan mengedepankan visi misi dan program kerja. Guna mengantisipasi kampanye hitam yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah maupun tim sukses dan pendukungnya di platform digital, utamanya di media sosial, tim Cyber Patrol Polres Karangasem kian menggencarkan patroli di dunia maya. Terkait hal ini, Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarta mengingatkan, tim pemenang seluruh pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang maupun pendukungnya untuk bijak menggunakan media sosial dengan menghindari postingan negatif yang menyerang lawan, apalagi mengunggah informasi atau berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk di media sosial kami memiliki yang namanya Cyber Troop. Ya, tugasnya adalah melakukan kegiatan cyber patrol atau patroli di dunia maya, kemudian membuat konten-konten yang edukatif ya, yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat supaya bijak di dalam bermedia sosial, segala informasi dicek dulu kebenarannya sehingga hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya penyebaran hoax itu bisa dicegah. Media sosial dapat menjadi media yang bagus dan relevan bagi pasangan calon untuk mengkampanyekan visi dan misi serta program kerjanya, sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat yang memiliki hak pilih. Andi Hussein melaporkan. Saudara, memasuki masa kampanye Pilkada Serentak 2024, sejumlah kepala daerah mulai melakukan tentunya penguatan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya tentang Bawaslu Kabupaten dari Kabupaten Karangasem yang melakukan pengawasan langsung terhadap kampanye yang dilakukan peserta Pilkada di tahun 2024, termasuk melakukan pengawasan kampanye yang dilakukan calon kepala daerah di media sosial. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem, Aswardi Nata mengatakan, selain pengawasan langsung, tahapan kampanye ke sejumlah wilayah, Bawaslu Karangasem juga melakukan pengawasan terhadap konten-konten di media sosial terkait berita hoax yang kerap kali muncul selama kampanye. Untuk memastikan pengawasan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya telah membentuk tim fasilitasi pengawasan konten internet untuk mengawasi akun medsos yang telah didaftarkan ke KPU Karangasem dan juga akun bodong yang mengandung konten kampanye hitam atau berita hoax. Nantinya tim yang dibentuk akan memberikan informasi awal terkait adanya dugaan disinformasi dan konten hoax yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024. Dirinya memastikan akan menindak tegas akun medsos yang terbukti melanggar aturan kampanye di media sosial. Kami dari Bawaslu itu, kalau misalkan akun itu resmi yang terdaftar di KPU melakukan pelanggaran, maka kami akan melakukan mekanisme penindakan pelanggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau seandainya itu di luar akun yang terdaftar di KPU? Maka untuk itulah kami bekerja sama dengan kepolisian, kemudian Diskominfo terkait yang di situ mereka punya wewenang soal bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya negatif. Untuk memaksimalkan pengawasan cyber, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian,
Diskominfo, dan pihak terkait lainnya dalam mengantisipasi dan mencegah adanya kampanye hitam atau penyebaran konten hoax di medsos yang berpotensi melanggar aturan. Putra Widiarsana melaporkan. Memasuki masa kampanye Pilkada serentak 2024, sejumlah kepala desa yang ada di 33 desa wilayah Tabanan menjadi sorotan pihak Bawaslu Tabanan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap netralitas para kepala desa pada momentum pesta demokrasi ini. Memasuki masa kampanye Pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat terhadap para perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan. Ada beberapa petugas dari Bawaslu akan diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi pergerakan para aparat petugas desa tersebut di 33 desa wilayah Tabanan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, Ketut Narte, mengatakan, sesuai aturan ASN, kepala desa dan semua aparatur pemerintah dilarang untuk ikut serta menjadi partisipan peserta pemilu. Selain melarang hal tersebut, para aparat desa dan ASN dilarang ikut menyerukan dan melakukan yel-yel saat berada di atas panggung bersama para paslon yang melakukan kampanye. Nah, ini saya lebih tegaskan lagi, ASN ini kemarin banyak pertanyaan terkait dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Artinya ASN itu boleh kampanye. Tapi dari peraturan Menpan, aparatur sipil negara itu kan sudah jelas diatur itu bagi ASN termasuk pegawai PPK. Nah, ini tidak boleh melakukan kampanye aktif. Menurut Ketua Bawaslu Tabanan, ketika ada ASN atau petugas desa yang melanggar aturan kampanye yang telah ditetapkan, maka akan mendapat sanksi, bahkan hukum sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Wayan Suantre melaporkan. Sepekan masa kampanye, Bawaslu Klungkung belum menerima laporan ataupun temuan terkait adanya pelanggaran. Meski demikian, jajaran Bawaslu tetap intens melakukan pengawasan melekat. Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Klungkung secara intensif memanfaatkan waktu masa kampanye untuk mensosialisasikan program-program pembangunan Klungkung. Program dan visi misi paslon yang terbagi menjadi 3, diantaranya jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, terutama pada sarana dan prasarana penunjang ekonomi dan pariwisata. Agar tetap sesuai aturan yang telah ditetapkan, kampanye mendapat pengawasan secara melekat oleh jajaran Bawaslu seperti PKD dan Panwascam. Untuk memastikan kampanye berjalan dengan baik, Bawaslu berharap kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi semua tahapan pilkada, terutama pada masa kampanye. Kegiatan kampanye dimulai di tanggal 26, dimulai di Manis Galungan dan berjalan lancar. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka sudah memenuhi STP untuk semua kegiatan. Sampai saat ini, sampai hari kemarin, di tanggal 29 kemarin, sudah dilaksanakan kampanye, belum ada aduan ataupun laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilihan dalam melaksanakan kampanye. Pengawasan melekat pada masa kampanye untuk mewujudkan kampanye yang jujur dan adil. Kusetiawan melaporkan. Saudara, masing-masing KPU mulai merakit logistik kotak suara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Iki jone ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin win jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebeh jak bongol kuping waulian sewai uyak pil duen. Hadi gitu.
pilpres, pilgub, pilkada, jeung pilduen dan di makacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, Gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, KPU Kota Denpasar telah menerima kebutuhan logistik Pilkada serentak 2024 tahap 1 pada akhir September. Saat ini KPU Kota Denpasar masih menunggu logistik selanjutnya dan melakukan penyortiran logistik yang telah diterima. KPU Kota Denpasar telah menerima sejumlah logistik untuk Pilkada serentak 2024 tahap 1 berupa tinta, segel, bilik suara, dan alat tulis kantor atau ATK. Saat ini KPU Kota Denpasar masih melakukan penyortiran logistik tersebut. Logistik ini nantinya disebar ke 1001 TPS yang ada di Kota Denpasar. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Denpasar, Randy Gusas mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu logistik tahap 2 yang diprediksi akan datang pada bulan Oktober mendatang. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI terkait proses pengemasan hingga pendistribusian logistik ke masing-masing TPS. Pihaknya menargetkan seminggu sebelum hari pemungutan suara pada 27 November 2024, seluruh logistik telah selesai diproses dan dikirim ke masing-masing TPS. Sementara itu, sejumlah logistik telah disimpan di gudang KPU di kantor KPU Kota Denpasar dan logistik lainnya seperti bilik suara disimpan di gedung KPU Kota Denpasar yang berlokasi di Jalan Pulomoyo, Kota Denpasar. Sedangkan untuk gudang penyimpanan logistik, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Denpasar dan logistik tersebut akan disimpan di gedung Perisai Diri. Ketika nanti di bulan November, kita harapkan itu sudah melakukan packaging, baik kotak suara atau bilik. Nah, nanti kurang lebih di H-1 seminggu itu kita sudah melakukan proses distribusi kepada teman-teman kecamatan maupun kepada teman-teman PPS, dan diharapkan pada saat masa tenang semua itu sudah terdistribusikan, masa tenang kampanye maksudnya. Dan kita pun masih menunggu keputusan dari KPU RI juknis terbaru. Selain itu, KPU Kota Denpasar juga melakukan proses pengosongan terhadap bekas logistik pemilu 2024 lalu, namun Randy mengaku pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait penanganan logistik pemilu tersebut apabila akan dilelang atau dimusnahkan. Prisma dan Gungde melaporkan. Saudara, sebanyak 2002 kotak suara Pilkada serentak 2024 mulai dirakit oleh KPU Kota Denpasar Selasa siang. Perakitan melibatkan 28 pekerja sukarelawan. Perakitan kotak suara dilakukan di Gedung Padepokan Perisai Diri Bali di kawasan Jalan Trengguli, Tembau, Denpasar. Sebanyak 2002 kotak suara mulai disetting dengan melibatkan sebanyak 28 orang pekerja yang ditargetkan selesai dalam 1 hari. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini mengatakan, selain kotak suara, pihaknya telah menerima logistik pilkada berupa tinta, bilik suara, kabel tais, dan segel kertas.
Untuk kotak suara, KPU Kota Denpasar menerima sebanyak 2 kali jumlah TPS di Denpasar, yakni total 2002 kotak suara. KPU Kota Denpasar memulai perakitan kotak suara untuk Pilkada serentak 2024. Sebelumnya, dimulai dari tanggal 20 September 2024, kami sudah menerima logistik. Yang pertama adalah tinta. Dan kami tempatkan di gudang kantor KPU Kota Denpasar di dalam kantor. Kemudian yang berikutnya di tanggal 23 kami menerima kotak suara dan bilik suara. Langsung kami tempatkan di gedung perisai diri yang direkomendasikan dan dipinjamkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Sementara Lisa, salah seorang warga yang ikut merakit kotak, mengaku melakukan pekerjaan ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dirinya dan 27 pekerja lainnya bekerja secara berkelompok. Setiap pemilu rutin ikut selalu ikut ambil ikut kerja di sini. Kalau yang sekarang ini kerjanya apa, Bu? Lagi ngerakit kotak. Ini ditargetkan selesai kapan? Selesai hari ini. Nantinya kotak suara maupun bilik suara akan didistribusikan ke kantor desa dan lurah pada 2 hari menjelang pencoblosan. Untuk selanjutnya, sehari menjelang pencoblosan didistribusikan oleh PPS ke masing-masing TPS. Yuda Maruta melaporkan. KPU Kabupaten Badung terus mematangkan persiapan logistik menjelang pencoblosan Pilkada 27 November mendatang. Saat ini, saudara, para pekerja sudah dikerahkan untuk merakit ribuan kotak suara. Ketua KPU Kabupaten Badung Igusti Ketut Gedeyusa Arsana Putra mengatakan pihaknya telah menerima seluruh kotak suara untuk Pilkada 2024 dengan total sebanyak 1.534 unit kotak suara. Saat ini kotak suara tersebut telah dilakukan perakitan oleh para pekerja dengan rincian 1.522 kotak suara dirakit untuk kebutuhan TPS dan 12 kotak suara dirakit untuk kebutuhan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dari proses perakitan selama 2 hari pada 29 hingga 30 September 2024, sebanyak 3 kotak dinyatakan rusak. Selain kotak suara, pihaknya juga telah menerima logistik lainnya berupa bilik suara, tinta, kabel tis, dan segel, sedangkan alat bantu coblos masih dalam proses pengadaan. Ini masih berproses, nanti selesai kita rakit semua, kita akan cek. Kalau yang masih bisa kita gunakan, artinya tidak terlalu berat rusaknya, tidak menimbulkan risiko nanti di hari H kita upayakan akan masih gunakan. Tapi kalau dia terlalu berat seperti yang 3 ini, kita langsung kategorikan rusak supaya segera bisa mendapat penggantian. Kemudian untuk kabel tis kita sudah cek kemarin, hitung dan itu lengkap. Tinta sudah lengkap. Kemudian terakhir kemarin segel yang sudah masuk. Selain logistik yang sudah diterima saat ini, KPU Badung tengah melakukan approval model surat suara, daftar pasangan calon bersama masing-masing LO paslon. Untuk selanjutnya surat suara akan dicetak secara massal. Sesuai rencana, proses perakitan kotak suara, sortir lipat surat suara, dan pengiriman logistik ke TPS dilakukan mulai dari Gor Basket Sading. Indra Wijaya melaporkan. KPU Klungkung saat ini sudah menerima kiriman logistik untuk Pilkada Serentak 2024. Untuk sementara, beberapa logistik disimpan di kantor KPU Klungkung dan gudang logistik Jalan Rama Klungkung. KPU Klungkung saat ini telah menerima beberapa logistik persiapan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November mendatang. Logistik yang sudah diterima diantaranya bilik sebanyak 1.340 lembar, kotak suara 678 lembar, kabel tis sebanyak 4.200, segel kotak sebanyak 16.119, dan tinta sebanyak 670 botol. Untuk sementara kabel tis, segel, dan tinta disimpan di kantor KPU Klungkung, sedangkan bilik dan kotak suara disimpan di gudang logistik Jalan Rama Klungkung. Mendekati pemungutan suara, semua logistik akan disimpan di Gor Swecapura untuk melakukan loading dan persiapan pengiriman ke masing-masing kecamatan. Di Gudang Rama sekarang ada proses pemilahan residu ataupun logistik pemilu tahun 2024. Dipilah-pilah dulu, yaitu diklasifikasikan mana kertas suara, mana pom-pom yang lain, dan di mana biliknya. Kami akan nanti kumpulkan satu persatu per jenis dari logistik itu sendiri.
Untuk saat ini KPU Klungkung melakukan pelipatan surat suara bilik dan kotak suara atau pemilahan logistik X Pemilu 2024. Langkah selanjutnya, KPU Klungkung menunggu juknis dari KPU Pusat terkait pemusnahan logistik tersebut. Iketut Kusetiawan melaporkan. Saudara penjabat sementara PJS Bupati Jembrana, Iketut Sukre Negara mengajak aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, kecamatan hingga ke tingkat desa kelurahan untuk dapat menjaga netralitas pada perhelatan Pilkada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan PJS Bupati Sukre Negara saat bertemu dengan Muspika, Majelis Desa Adat, Perbekal Lurah, Bendesa, serta ASN Kecamatan Jembrana, Senin 30 September 2024 di kantor Camat Jembrana. PJS Bupati Jembrana Sukre Negara mengatakan, tugas penjabat sementara yang pertama tentu adalah melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang paling strategis mengawal netralitas ASN, baik PNS, P3K maupun tenaga kontrak. Untuk menunjukkan netralitas itu, PJS Bupati Sukre Negara meminta ASN serta perangkat desa untuk membuat ikrar netralitas pada Pilkada 2024. Kan punya Satgas. Satgas netralitas ASN diketuai oleh Pak Sekda. Itu yang nanti mengawal. Jadi semua video yang nanti dibuat itu dilaporkan ke Satgas. Nah, kemudian kalau nanti setelah itu ada ternyata diduga ada ASN yang tidak netral, dengan apalagi dilampiri dengan bukti-bukti yang kuat yang nyata, nanti akan diambil tindakan tegas. Kita kan punya Bawaslu. Jadi ada Bawaslu yang akan sanksinya bisa apa juga? Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalau kita kan pasti ada sanksinya, pasti ada sesuai dengan disiplin pegawai. Itu kan sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Kepegawaian dinyatakan apa sanksinya itu sudah ada semua. Tidak hanya bagi ASN, PJS Bupati Sukre Negara juga mengajak pendesa adat serta jajarannya untuk turut serta menjaga situasi pilkada di Kabupaten Jembrana agar selalu kondusif. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada bendesa adat agar tidak menggunakan tempat suci untuk pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon kepala daerah. Iketut Jimmy melaporkan. Pimpinan DPRD Karangasem yang terdiri dari ketua dan 3 wakil ketua definit secara resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Karangasem. Usai dilantik, ketua dan wakil ketua DPRD akan segera membentuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan. Pelantikan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Karangasem Selasa pagi. Ketua DPRD Karangasem dijabat oleh Iwayan Swastika dari fraksi PDIP, Wakil Ketua 1 dijabat oleh Nikade Weisya Kusmia Dewi dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua 2 dijabat oleh Igusti Agung Dwi Putra dari fraksi Golkar, dan Wakil Ketua 3 dijabat oleh Iwayan Suparte dari fraksi Demokrat. Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karangasem ini langsung menjalankan tugas sebagai pimpinan Dewan, di mana dalam waktu dekat ini akan membentuk dan menetapkan alat kelengkapan Dewan. Jadi langkah-langkah kita selaku pimpinan definitif akan yang pertama kita akan laksanakan yaitu pembentukan alat kelengkapan Dewan. Karena setelah ini baru kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas berikutnya karena banyak agenda yang memang kita harus kerjakan terkait dengan pembahasan APBD tahun 2025. Kalau untuk alat kelengkapan Dewan Pak yang belum gini, apa yang belum form apa Pak? Sudah semua, jadi kita tinggal hari ini Dewan form kita akan mengumumkan, mudah-mudahan hari ini kita bisa selesai. Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika menegaskan jika saat ini nama-nama anggota yang diajukan oleh partai atau fraksi untuk masing-masing alat kelengkapan Dewan sudah masuk. Jika sudah, maka alat kelengkapan Dewan tersebut akan disahkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Andi Hussein melaporkan. Ya saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Saudara, 2 orang asal Desa Pengambangan Kecamatan Negara tenggelam saat mandi di wisata sungai Gelar Desa Batu Agung Kecamatan Jembrana, Senin 30 September 2024 siang. Keduanya meninggal dunia saat ditemukan. 2 remaja berinisial DAH dan RFS usia 14 tahun terseret arus sungai Desa Batu Agung Jembrana saat mandi Senin siang. Keduanya diduga terseret arus sungai deras hingga beberapa kilometer. Salah satu korban ditemukan Senin malam sekitar pukul 00.20 WITA berjarak 1 km dari lokasi kejadian tersangkut kayu yang hanyut. Sementara korban kedua ditemukan 3 km dari lokasi kejadian Selasa pukul 9 WITA. Menurut warga yang menemukan, kedua korban juga dalam kondisi tersangkut dan tidak mengenakan busana. Korban kedua kemudian langsung dievakuasi ke RSU Negara untuk dilakukan pemeriksaan. Kemarin posisi mayatnya itu masih di dalam air. Masih dalam air tapi kakinya nyangkut ya. Nyangkut di mana? Yang tadi yang ditemukan yang di Batu Perahu, yang ditemukan tadi itu di atas air tapi di bawah kayu-kayuan. Di bawah kayu-kayuan cuma kelihatan kakinya aja. Makanya tadi dicabut-cabutilah dulu, lama prosesnya untuk angkat. Kondisi meninggal dunia. Saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara menggunakan ambulan PMI. Kami kebetulan pada saat dihubungi dari warga tersebut, kami memang turunnya startnya dari titik sepeda motor diketemukan menuju ke arah, memang jalurnya memang ke arah ke selatan. Sebelumnya sepeda motor korban ditemukan terparkir oleh warga sekitar saat air sungai meluap. Kemudian warga mencari informasi terkait pemilik sepeda motor tersebut. Dari informasi bahwa ada warga Pengambangan mengaku kehilangan saudaranya. Ketut Jimmy melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Saudara, pertumbuhan ekonomi Bali ditargetkan sebesar 5,75% di tahun 2025. Hal tersebut tertuang dalam rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 yang disampaikan penjabat Gubernur Bali dalam sidang paripurna pertama tahun 2024-2025 Senin siang di DPRD Provinsi Bali. Sidang paripurna DPRD Provinsi Bali masa persidangan pertama tahun 2024-2025 digelar di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali dengan agenda sidang penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. PJ Gubernur Bali menerangkan dalam rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Bali adalah 5,75%, laju inflasi untuk terjaga di kisaran 2,5%, tingkat kemiskinan 4%, serta tingkat pengangguran terbuka di 2,31%. Target makro serta sektoral lainnya akan diupayakan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang berpihak kepada masyarakat dan diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Daerah dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Target-target makro tersebut serta target-target sektoral lainnya diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 meliputi pendapatan daerah direncanakan sebesar 4,8 triliun rupiah lebih, dengan belanja daerah direncanakan sebesar 5,5 triliun rupiah lebih. Diproyeksikan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025 akan mengalami defisit anggaran sebesar 691 miliar rupiah lebih atau sekitar 14,17%. Defisit tersebut akan dibiayai dari pembiayaan neto penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar 1 triliun rupiah lebih. Yuda Maruta melaporkan. Sementara itu, Saudara, neraca perdagangan Provinsi Bali pada bulan Agustus mengalami surplus sebanyak 35,48 juta dolar Amerika. Hal ini dipengaruhi pergerakan impor-ekspor di Provinsi Bali. Surplus pada neraca perdagangan di Provinsi Bali dipengaruhi pergerakan perdagangan ekspor-impor. Ekspor barang pada Agustus 2024 misalnya menunjukkan peningkatan ekspor barang, salah satu yang paling tinggi tercatat, yakni ekspor dengan tujuan Taiwan yang naik 605,49% dibandingkan Juli 2024. Peningkatan ekspor dipicu naiknya ekspor produk plastik dan barang dari plastik. Ekspor produk ini tercatat naik paling tinggi secara nilai, yakni 2.047.775 dolar Amerika dibandingkan Juli 2024. Sementara itu, impor barang dari Singapura ke Bali naik paling tinggi secara nilai, yakni 4.176.675 dolar Amerika yang disebabkan naiknya impor produk bahan bakar mineral. Kemudian pada periode 2023-2024, PLT Kepala BPS Provinsi Bali, KD Agus Wirawan mengatakan, nilai impor Bali menurut golongan barang menunjukkan peningkatan, yakni impor barang konsumsi yang naik 270,03% pada bulan Agustus 2024 secara bulanan. Namun impor barang modal justru mengalami penurunan sebanyak 40,54%. Menurutnya, impor barang modal perlu didorong sebab akan memberi dampak baik bagi kondisi perekonomian dalam negeri yang menunjukkan aktivitas di sektor real berjalan dengan baik. Tapi ya tadi dilihat kalau kita lihat berdasarkan komoditas golongan penggunaan barang itu impor yang tertinggi itu barang modalnya malah sedikit peningkatannya, yang tinggi itu adalah barang konsumsi. Nah, ini mau diapakan, ini mau diambil kebijakan apa, tentu nanti kami serahkan kepada pemangku kepentingan dari pemerintah daerah gitu. Tapi dari kami yang jelas mencatat bahwa di Bali pada Agustus 2024 terjadi surplus perdagangan seperti tadi dengan ekspor senilai tadi dan impor senilai tadi. Kondisi ini menunjukkan hal yang baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Galuh dan Pramudia melaporkan. Perayaan Hari Galungan pada 25 September lalu menyebabkan peningkatan jumlah permintaan komoditas upakara. Hal ini mempengaruhi kenaikan inflasi pada bulan September di Provinsi Bali. Terjadi peningkatan inflasi di Provinsi Bali pada bulan September 2024 sebanyak 0,13% terhadap bulan Agustus 2024. Canang sari menjadi komoditas tertinggi yang mempengaruhi inflasi, yakni sebanyak 0,14%. Sementara 4 komoditas lainnya dengan andil terbesar pada inflasi bulanan, yakni daging babi, pisang, bawang merah, serta rokok. Sementara itu menurut kelompok pengeluaran, perawatan pribadi dan jasa lainnya memberi andil terbesar pada peningkatan inflasi, yakni mencapai 0,17%, disusul penyediaan makanan dan minuman serta pakaian dan alas kaki. Menurut PLT Kepala BPS Provinsi Bali, KD Agus Wirawan, pada Hari Raya terjadi peningkatan komoditas yang terkait dengan pelaksanaan Hari Raya yang mempengaruhi peningkatan harga. Ini juga dari catatan survei biaya hidup kami menempati posisi yang tinggi juga dalam paket komoditas dengan persentase yang cukup tinggi juga. Kemudian ya untuk sesajen itu perlu buah-buahan. Tadi kami catat pisang mengalami kenaikan cukup tinggi. Kemudian daging babi ini yang di Penampakan Kuningan kan banyak yang mengkonsumsi babi baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk hari raya. Dan ini juga tadi terlihat bahwa daging babi mengalami peningkatan.
Sementara itu, tingkat inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 2,99% dan terendah terjadi di Singaraja sebesar 1,78%. Secara bulanan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tabanan sebesar 0,26% dan terendah di Kota Denpasar 0,06%. Galuh dan Pramudia melaporkan. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 2 Oktober 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Luh Eka Arisanti. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari Rabu 2 Oktober 2024. Di mana secara umum untuk wilayah Bali diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di Bali bagian barat dan Bali bagian tengah. Untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian barat dan Bali bagian tengah, serta potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang kami sampaikan dari BMKG Wilayah 3. Selanjutnya kembali ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Saudara, demikianlah Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami berdua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.